Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, selamat pagi. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas Sapa Aceh terkait dengan kebijakan politik sehingga rusaknya lingkungan Aceh. Nah, saudara perlu diketahui bahwasanya Walhi Aceh menilai kerusakan lingkungan ini akibat tambang dan juga sawit yang merupakan hasil kebijakan politik sehingga abailah lingkungan. Nah, penguasaan yang lemah ya, serta merugikan masyarakat, memicu bencana ekologis, ketidakadilan ekonomi, konflik lahan, serta menuntut reformasi tata kelola sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan. Sudah hadir di tengah kita, yaitu ada Bapak Ahmad Solihin. Selamat datang Bapak, selaku Direktur Walhi Aceh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir di studio kami. Nah Bapak, sebagai pertanyaan pembuka dalam talk show kali ini, kira-kira bagaimana pandangan dari Walhi sendiri terkait dengan bencana alam yang terjadi dan juga kondisi lingkungan yang saat ini di Aceh? Baik, nah bencana yang terjadi baru-baru ini sebenarnya tidak hanya dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam. Ya. Ini adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan pembangunan yang diambil oleh Indonesia secara umum, ya, terkhusus di Aceh. Tidak hanya Aceh sebenarnya, ini terbukti dengan bencana ini dia terjadi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan baru-baru ini juga ada di beberapa provinsi lain. Konsekuensi ini sebenarnya yang pilihan berarti sebenarnya bisa memilih untuk tidak merusak lingkungan. Iya. Makanya di banyak forum saya sampaikan bencana ini adalah bencana yang direncanakan. Bencana yang direncanakan. Bencana yang direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena memang buah dari atau hasil dari kebijakan yang abai, permisif dan menafikan kepentingan lingkungan hidup. Ya, permisif dalam arti semua orang itu, semua wilayah diberi ruang untuk konsesi perizinan. Ya. Sayangnya semangat membangun, semangat investasi Indonesia itu dia ekstraktif dan eksploitatif, ya, yang kemudian kondisi ini merusak kemampuan ekosistem untuk memulihkan dirinya, yang pada saat terjadi anomali cuaca maka alam tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, yang berdampak pada bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar, yang berdampak pada kerugian yang cukup besar. Padahal kalau kita lihat dari sisi keuntungan, ya, semangat membangun secara ekstraktif dan eksploitatif itu, keuntungan yang didapat ternyata kecil sekali. Ya. Kita lihat dari misalnya dari DBH atau dana bagi hasil ke pemerintah Aceh yang hanya 300 miliaran itu tahun 2024, ya, dari 2025 kita belum mendapat laporannya, tapi tahun 2024 itu dana bagi hasil pajak dan SDA, sumber daya alam, itu kan dari macam-macam, dari tambang, dari kebun, dari PPH 21, itu sudah semua itu, ya, tidak hanya dari sumber daya alam aja. Kalau dari sumber daya alam mungkin lebih kecil lagi, jadi totalnya 300 miliaran. Bisa kita lihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kerentanan terjadi bencana di Aceh itu sebenarnya bagian dari lemahnya tata kelola kebijakan lingkungan hidup dan pengawasan perizinan. Jadi setelah diberi izin, pemerintah tidak melakukan pengawasan melekat terkait dengan memastikan korporasi pendapat izin itu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya dalam semua konsesi, dalam semua perizinan, dia ada kewajiban yang melekat. Juga ada instansi yang melekat fungsi pengawasannya. Tapi kondisi ini, ya, kondisi semangat pemerintah yang eksploitatif dan ekstraktif, tapi kemudian diperparah dengan minimnya proses pengawasan perizinan yang sudah diberikan. Oke Pak, berkaitan atau berbicara tentang pengawasan dan juga perizinan, kira-kira dari pandangan Walhi sendiri sudah sejauh manakah pemerintah melakukan pengawasan terhadap hal tersebut? Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa proses pengawasan saja nih, ya, belum masuk kepada penindakan. Ya, proses pengawasan saja cukup lebar.
Contoh pengawasan itu lemah, saya kasih contoh misalnya konsesi sawit, HGU sawit. Kewajiban dia yang paling utama adalah menjaga keanekaragaman hayati di dalam konsesinya. Jadi sebuah perusahaan, walaupun dia sudah mendapat izin untuk mengelola satu kawasan, dia juga ada kewajiban di dalamnya menjaga keanekaragaman hayatinya, menjaga sempadan sungai. Nah, sempadan sungai itu 100 meter dia dari bibir sungai. Nah, saya tidak pernah melihat ada perkebunan sawit yang menyisakan 100 meter bibir sungai itu untuk tidak ditanami. Mungkin siapapun boleh melihat sekarang tidak ada tuh perkebunan sawit yang menyisakan 100 meter atau 50 meter lahan konsesi di sepanjang sungai itu untuk tidak tanam. Bahkan di bibir sungai dia tanam, dan kemudian banyak kita lihat pohon-pohon sawit yang longsor. Seharusnya ada disisakan. Seharusnya disisakan. Itu kewajiban yang tertera di dalam dokumen perizinan. Ya. Termasuk misalnya situs budaya dan koridor satwa itu harus dilindungi walaupun itu menjadi konsesinya dia. Belum lagi bicara pelibatan masyarakat di sekitar perkebunan ataupun di sekitar tambang, yang salah satunya misalnya mereka harus mengalokasikan 20% konsesinya untuk plasma atau kebun yang dikelola oleh masyarakat. Itu juga kalau wali melihat sedikit sekali, mungkin masih bisa dihitung dengan sebelah tangan ya, berapa perusahaan yang mengimplementasikan kewajiban itu. Jadi secara tanggung jawab lingkungannya nggak dijalankan, tanggung jawab sosialnya juga lebih-lebih. Belum lagi bicara tenaga kerja lokal yang biasanya mereka hanya BHL, buruh harian lepas. Jadi bekerja dibayar, sakit nggak bekerja yang nggak dibayar, gitu aja. Sedemikian perilaku yang dilakukan. Tapi proses pengawasan oleh dinas instansi terkait juga lemah sekali. Ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran tapi tidak ada penyelesaian. Ini sungguh miris ya Pak, kalau misalnya memang sudah tersebut bahwasannya jangankan hitung dengan jari, tapi bahkan sebelah tangan saja jarinya tuh, yang artinya memang sangat minim untuk keuntungan bisa didapat dari masyarakat daerah sendiri. Nah, tadi sudah tersebut juga Pak bahwasanya ada tambang tadi yang ini juga sangat berkaitan dengan kerusakan lingkungan, apalagi ada perkebunan sawit, dan juga nanti kita sebentar lagi akan membahas saudara terkait dengan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan sosial di Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, dan juga kita masih membahas terkait dengan kebijakan politik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Aceh. Nah Bapak, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan juga sosial bahkan ekonomi yang ada di Aceh. Nah, bicara sektor tambang di Aceh itu ada dua skema pertambangan. Ada dua skema. Yang pertama yang legal ya. Legal itu jumlahnya juga cukup besar ya. Ada data terakhir yang kami dapat itu ada 64 perusahaan untuk izin perusahaan pertambangan ya, IUP tambang. Itu luasnya juga cukup signifikan, ada 107.000 hektar tersebar ya, memang di hampir semua kabupaten. Itu belum termasuk yang non batuan, biasanya disebut galian C. Ini yang mineral batuan, yang dalamnya ada emas, tembaga, kemudian batu bara. Beda dengan pasir dan batu. Kalau jumlah itu mungkin bisa ratusan, mungkin jumlah lebih besar. Nah, banyak di antara mereka memang masih bentuknya eksploitasi itu eksplorasi ya. Eksplorasi itu masih dalam proses yang katanya proses
penelitian untuk melihat seberapa ekonomi, seberapa cadangan, walaupun di beberapa lokasi aktivitasnya sepertinya bukan lagi eksplorasi itu. Ada 28 yang sudah operasi produksi. Nah, dari 28 ini juga banyak yang walaupun sudah operasi produksi, dia belum benar-benar bisa melakukan produksi. Karena memang di dalamnya ada aktivitas ilegal misalnya. Nah, menyambung tadi yang legal, yang ilegal juga nggak kalah marak di Aceh. Ya. Hasil analisis Wali ada 8 kabupaten yang di wilayah mereka tuh ada tambang ilegal. Dan meskipun dia ilegal, sepertinya ini bukan lagi rahasia umum. Ya. Bukan lagi berahasiaan, memang udah jadi rahasia umum. Tapi toh penanganannya parsial dia. Sesekali ketika misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa, misalnya ada banjir seperti ini, kemudian di aparat penegak hukum baru sibuk pura-pura cari tambang ilegal itu. Dalam proses penegakan hukumnya juga dengan alasan penolakan dari masyarakat, sering gagal dia upaya penegakan hukumnya. Bahkan ada juga kejadian-kejadian unik saya lihat. Terakhir misalnya, yang sekarang ini kan sudah ada inisiatif warga yang bergerak sendiri untuk mengemplang atau menghadang penambang ilegal. Terakhir di Tangsih. Tapi kemudian apa yang sikap diambil oleh pemerintah, terutama aparat penegak hukum, dalam hal ini Polsek Tangsih misalnya, mereka justru memanggil masyarakat memediasi. Ini maksudnya apa gitu? Ketika contoh lain misalnya ketika ada masyarakat, kumpul masyarakat di kampung, ngusir maling, terus tiba-tiba polisi panggil, ayo kita mediasi. Ini aneh yang dilakukan oleh pemerintah ini, terutama aparat penegak hukum. Kok justru bermediasi dengan pelaku ilegal ini? Kenapa kemudian nggak mensupport, mendukung masyarakat yang sudah sadar bahwa alamnya dirusak, mereka menerima dampak luar biasa, karena baru banjir kan masih hangat-hangat nih isunya. Jadi ada gerakan massa yang kemudian bersepakat untuk menghadang itu. Tapi respon yang diberikan kan justru aneh, ya. Kok dimediasi gitu. Tapi seharusnya disupport. Oke, di mana lokasinya, di backup sama aparat. Yang dalam perjalanannya mereka itu kok yang Tangsih kemarin tuh 18 kilo mereka kejar dan lari. Sedangkan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum menindaklanjuti, turunkan tim, bukan memediasi. Nah, ini perilaku-perilaku yang sebenarnya paradok di kita di Aceh. Ketika ada upaya-upaya dari warga untuk menghadang, justru direspon secara berbeda. Termasuk misalnya pernyataan-pernyataan dari masyarakat sipil yang dianggap itu mendiskreditkan pemerintah. Yang sebenarnya kita ingin memberikan narasi sanding, ya bukan narasi tanding, bukan untuk menandingi apa yang sedang dilakukan pemerintah, tapi memberikan contoh lain, memberikan pandangan lain bahwa kebijakan itu harus disusun seperti ini gitu loh. Nah, upaya moratorium atau penghentian sementara izin, kalau bisa penghentian seterusnya ya, izin-izin baru. Karena toh izin-izin yang sudah ada nih proses pengawasannya kita nggak maksimal, dan maksimalkan saja yang sudah ada. Ataupun secara kultur Aceh itu kan bukan wilayah yang wilayah pertambangan. Aceh itu orang Aceh melaut, orang Aceh bertani, dan proses dia memanfaatkan sumber daya alam itu berkelanjutan. Benar-benar pure dari hasil alam. Betul. Jadi tidak kemudian merubah pola produksi, merubah sumber mata pencaharian masyarakat yang dulu petani kemudian berubah menjadi penambang, ya, dan semua komponen masyarakat diberi ruang, misalnya ormas diberi kesempatan untuk boleh menambang, kampus juga ternyata diberi ruang dan disambut oleh rektor-rektor di Aceh dengan gegap gempita, yang itu juga jadi aneh menurut kami di Wadi, ya. Ketika akademisi kemudian menyambut itu secara antusias, dan seharusnya memposisikan bahwa akademisi itu adalah ruang diskusi, tempat rakyat mengadu, tempat rakyat meminta pendapat ketika ada
semangat eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam itu dilakukan berlebihan, kesanalah sebenarnya masyarakat sipil, masyarakat atau rakyat mendiskusikan. Tapi kalau mereka juga sudah ikut nimbrung di dalamnya, sepertinya kami masyarakat sipil dan rakyat tidak punya lagi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Inilah yang menjadi catatan penting untuk kita semua ya Pak ya. Dan juga terkait dengan hal ini tadi sudah tersebut juga bahwasanya izin tambang dan juga perkebunan sawit ini terus menerus dikeluarkan izinnya, bahkan ini membuat pemerintah juga sedikit kewalahan ya untuk bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Bahkan yang legal aja itu sulit untuk diawasi, bagaimana yang ilegal gitu sudah pasti tidak diawasi, sehingga muncullah beberapa perizinan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Nah, lalu Bapak terkait dengan posisi tegas Walhi sendiri dalam praktik ilegal tersebut. Nah, Walhi sering mempublikasi temuan-temuan di lapangan ya. Tidak hanya mempublikasikan temuan-temuan lapangan, tapi juga ikut mengkritisi beberapa kebijakan penting yang menurut kita itu menjadi fondasi untuk kebijakan-kebijakan pembangunan lanjutan. Misalnya Kanun Tata Ruang Aceh yang sedang disusun sekarang, sedang direvisi. Yang itu yang pernah Walhi gugat karena ada beberapa isu krusial terkait dengan kawasan ekosistem loser, kemudian koridor satwa tidak termaktub di dalamnya. Kemudian kita dorong untuk direvisi dan sekarang proses revisinya sedang berjalan. Tetapi beberapa masukan dari masyarakat sipil, bukan hanya Walhi ya, Walhi bersama dengan teman-teman JSO lain membuat catatan-catatan penting untuk ada 8 isu yang seharusnya diintegrasikan ke dalam tata ruang baru Aceh. Tapi dalam proses perjalanannya masukan-masukan itu sepertinya juga diabaikan. Nah, harapannya memang bencana ini menjadi momentum ya, bagi pengambil kebijakan dalam hal ini legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang saat ini sedang berproses untuk proses penyusunan ini menjadi pertimbangan penting lah, menjadi menggugah hati mereka, menarik interest mereka untuk bahwa penting mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil terkait dengan pelindungan kawasan ekosistem loser, karena memang di lokasi-lokasi banjir yang parah ini hulu sungai di loser semua. Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara itu hulu sungai di loser semua. Yang dalam temuan-temuan lapangan daerah aliran sungai di semua lokasi itu sudah mengalami kerusakan cukup parah. Oke baik, Bapak tadi kita sudah membahas juga terkait dengan kebijakan dan juga pengawasan, kemudian juga dengan harapan supaya dari pemerintah, khususnya dari Dewan Legislatif sendiri agar dapat segera mensahkan Kanun Tata Ruang Aceh dengan 8 isu yang tadi. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan membahas terkait dengan pandangan publik terhadap kebijakan yang saat ini sedang dijalankan. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentunya masih membahas terkait dengan kebijakan politik mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ada di Aceh. Nah, kira-kira Bapak bagaimana terkait dengan tanggapan dari Walhi sendiri tentang pandangan publik yang saat ini publik sudah tahu bahwasanya bencana alam ataupun kerusakan alam yang terjadi ini tidak serta-merta terjadi karena kondisi alam, namun juga ada aktivitas tambang dan juga keputusan politik. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Walhi sendiri? Ya, sebenarnya publik kan bisa melihat banyak platform ya,
terutama sosial media yang walaupun itu sudah ada upaya untuk dibendung, tapi sepertinya tidak mampu untuk dibendung ya. Jadi kekuatan netizen ini juga tidak selama ini semata-mata dianggap tidak baik, tapi ternyata juga banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh khalayak umum bahwa bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar ini bukan semata-mata karena peristiwa alam. Disetujui atau tidak pemerintah walaupun tidak ada statement yang clear menyampaikan bahwa ini bencana ekologis atau antropogenik namanya. Antropogenik itu akibat perilaku manusia ya. Akibat perbuatan manusia. Iya, akibat perbuatan manusia. Jadi secara tidak langsung sebenarnya sudah disepakati lah bahwa ini bukan semata-mata bencana alam, tapi bencana ekologis, yaitu bencana yang diakibatkan oleh perilaku oleh manusia. Nah, perilaku itu muncul dari kebijakan yang tidak memihak itu tadi ya, karena lebih mementingkan kepentingan ekonomi. Jadi dua kepentingan lain itu, jadi sebenarnya yang diabaikan bukan hanya kepentingan ekologi, kepentingan sosial juga diabaikan. Dalam arti keadilan ya, dalam arti keadilan. Jadi banyak wilayah-wilayah yang menjadi sumber yang sumber daya alamnya tinggi, tapi mereka hanya menerima dampak buruk ya. Contoh lah misalnya di Aceh ini perkebunan sawit itu udah kalau digabung antara masyarakat dengan perkebunan besar itu udah 500.000 hektar yang sayangnya sebagian besar itu dibawa keluar Aceh ya. Apa yang didapat oleh Aceh? Yang pertama ya bencana akibat kerusakan lingkungan, kemudian konflik lahan ya. Hampir semua kabupaten yang ada perkebunan sawitnya itu ada konflik lahannya. Di Singkil, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, konflik ini bahkan sudah cukup panjang, sudah cukup lama. Wali juga dalam proses kerja-kerjanya, konflik lahan ini juga menjadi salah satu kerja PR berat yang sulit untuk diselesaikan. Ada berbagai macam skema kita gunakan, mulai dari non litigasi, advokasi lah, kebijakan, dukungan politik dari tokoh-tokoh politik lokal. Tapi juga ada yang jalur litigasi, pengadilan. Tapi memang kalau di pengadilan, kalau kalah itu sudah pasti, kalau menang itu bonus gitu kan. Tapi ini harus dikerjakan, yang ini menjadi konflik lahan ini menjadi satu bukti buruk ya, praktek buruk dari perizinan perkebunan sawit ini. Belum lagi keluhan pencemaran air yang dari PKS yang mengolah CPO ini, yang selain kerusakan lingkungan, kerusakan pencemaran air, konflik lahan, tapi kemudian ada juga terkait dengan seberapa besar dampak baiknya ke masyarakat. Dari sisi tenaga kerjaan juga sedikit sekali serapan tenaga kerja profesional yang diserap oleh perkebunan sawit. Kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan itu mereka menjadi buruh kasar. Buruh kasar dalam arti kalau istilah lapangan itu, saya tidak paham istilah di perusahaan, tapi kalau istilah kami di lapangan itu BHL, buruh harian lepas. Jadi mereka pagi diangkut oleh perusahaan ke lokasi, siang atau sore pulang. Harian mereka digaji. Kalau kemudian tiba-tiba mereka besok sakit, tidak bekerja, maka dia tidak bergaji. Tidak ada jaminan kerjanya. Tidak ada jaminan sosial lain. Ya kalaupun sakit ya ke puskesmas, BPJS yang tanggung, BPJS, JKA lah, JKRA kalau sekarang. Nah pekerjaan lain bagi yang badannya kuat-kuat menjadi buruh angkut, ya, naikkan sawit ke truk atau turunkan sawit di PKS. Kecil sekali yang terserap sebagai karyawan dengan gaji yang layak lah. Nah secara sosial, secara ekonomi pun di laporan LPJ Kemenlu di tahun 2024 Wali melihat dana bagi hasil untuk Aceh itu kecil sekali, sekitar 300-an miliar ya. Saya detailnya tidak teringat lagi, tapi sekitar 300-an miliar
itu DBH dari beberapa sektor, dari sektor tambang, dari perkebunan, kemudian minyak, jadi sekitar 300 miliar saja. Nah, dengan dampak dan kerusakan yang dihasilkan, termasuk kerugian masyarakat karena konflik lahan itu tadi, sepertinya sangat tidak sebanding dengan apa yang Aceh dapat dari perkebunan sawit ini. Sangatlah Timpang miris, ya, sangat timpang. timpang tindih dan juga bertolak belakang dengan Iya. apa yang masyarakat berikan dengan apa Iya. yang masyarakat dapat. Apalagi Iya. bahwasanya dari angka 139 miliar ini untuk tahap rehabilitasi dan juga rekonsiliasi yang harusnya didapat dari masyarakat kepada masyarakat adalah ratusan triliun ya Pak ya. Belum Iya. lagi hal itu juga harus berkelanjutan, baik itu dari sisi ekonomi mereka, kemudian juga sosialnya. Nah, dan juga Bapak berdasarkan dari hasil pantauan kami bahwasanya banyak dari masyarakat ataupun publik mengeluhkan di jalanan itu mobilisasinya itu dipenuhi dengan hasil dari produksi CPO sendiri. Bagaimana tanggapan dari Walhi? Betul. Jadi pada saat wacana akan dibangunnya tol dulu, itu salah satu yang alasan Walhi menolak sebenarnya, di samping ada 4.000 hektar kehilangan lahan pertanian produktif, tapi juga kita melihat akan semakin mudah bahan baku atau sumber daya alam Aceh itu dibawa keluar. Jadi wacana membangun kawasan industri di Aceh itu sepertinya mimpi di siang bolong, karena seperti tidak mungkin gitu seperti ya. tidak mungkin, karena akan semakin mudah sumber daya alam Aceh, bahan baku, bukan hanya CPO ya, padi aja sekarang nggak sampai rumah lagi sekarang. Jadi padi di Aceh besar saja kita sering lihat, dari mesin perontok itu langsung masuk goni, langsung naik tronton dia, nggak pulang ke rumah dia. Jangankan sampai ke pasar-pasar di Aceh, dari situ langsung naik truk, langsung dibawa ke Medan. Itu dengan akses jalan seperti sekarang. Konon lagi kalau aksesnya semakin baik, maka menjadi sulit wacana terbentuknya kawasan industri di Aceh. Di samping iklim investasi yang selama ini sering dituduhkan gara-gara LSM, investasi susah, sebenarnya bukan gara-gara LSM ya. Bisa ditanyakan kepada pebisnis, sebenarnya yang menjadi persoalan mendasar di Aceh ketika bicara investasi adalah kepastian hukum dan kesiapan pemerintah daerah untuk menyambut para investor. Yang sayangnya investor di Aceh itu sering datang tuh broker sebenarnya, bukan pemilik uang, agendonya kalau istilah orang Aceh, bukan pemilik uang. Yang kadang-kadang si broker ini istilah orang Aceh cok laba dike, dia ambil keuntungan di depan, bukan memastikan investor itu bisa berinvestasi. Itu salah satu kendalanya. Di samping tadi bahwa investasi yang didorong lebih ke investasi industri ekstraktif ya, kebun dan tambang. Tidak pernah kita dengar investasi misalnya di sektor kelautan, perikanan, ataupun budidaya pertanian. Ya, kalaupun budidaya pertanian ya sawit itu bukan pertanian, perkebunan. Tapi komoditi lain sepertinya kecil sekali ketertarikan. Jadi tambang, mau minyak, batu bara, emas, ataupun kebun sawit. Selebihnya sepertinya tidak ada hal lain, hal yang bisa dijual di Aceh. Sebenarnya cukup banyak potensi yang bisa dijual di Aceh ya, terkait dengan perikanannya, rempahnya. Yang kalau bicara rempah atau asiri, Aceh itu nomor satu dunia, mau pala, mau nilam, mau perikanan, peternakan. Baik, nah ini juga hal yang cukup disayangkan ya, kenapa untuk lahan dan juga pemasok itu semua berasal dari Aceh, namun semua hasil produksi dan juga distribusi dan lain sebagainya itu selalu disalurkan kepada daerah tetangga gitu. Kenapa tidak di Aceh, dan sedangkan di Aceh itu hanya mendapat mentahannya saja, bahkan akibat ataupun dampak. Nah, berbicara tentang bisnis Bapak, ternyata memang bisnis itu tidak hanya berbicara tentang keuntungan yang kita dapat, namun juga kepastian hukum dan juga kesiapan menerima resiko. Baik Bapak, terima kasih sudah berhadir di Kompas TV Aceh dan juga sudah berbagi terkait dengan pengalaman dan juga ilmunya seputar bencana hidrometeorologi dan kebijakan lingkungan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali. Kita juga nanti akan
melakukan sesi foto bersama. Nah, Siap. saudara, informasi tadi mewakili beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh pada hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.